Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi anjbain amma ba'du. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmatnya kita masih bisa bertatap muka dan merasakan dunia yang indah ini. Tak lupa pula kita ucapkan sholawat beserta salamnya itu kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat merasakan zaman yang serba modern seperti saat ini. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, izinkanlah saya menyampaikan suatu materi yang berjudul modernisasi beragama. Sebelum masuk ke pembahasan atau intinya, kita harus mengetahui dulu apa itu moderasi beragama. Moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang artinya kesedangan atau pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Maksudnya di sini adalah tidak berlebih-lebihan dalam memahami agama, atau bisa dikatakan memahami agama secara moderat. Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, kita harus memahami agama secara moderat atau tidak secara ekstrim, karena kalau kita memahami agama secara ekstrim di tengah keberagaman seperti masyarakat Indonesia, tentu akan terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Dari ayat yang disebutkan tadi, Allah menyuruh kita untuk saling menghargai dalam perbedaan, karena Allah menciptakan manusia dalam perbedaan itu untuk saling mengenal satu sama lain. Maka timbullah rasa toleransi dan rasa menghargai di antara kita. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan suatu hukum supaya menetapkannya secara adil. Sesungguhnya Allah pemberi pengajaran yang sebaik-baiknya bagimu, kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Quran surah An-Nisa ayat 58. Jadi sini jelas bahwa kita disuruh untuk menyampaikan amanat tanpa memandang suku, agama, ras dan budaya yang melekat pada diri seseorang tersebut. Karena dalam perspektif Islam, kita tidak boleh membedakan agama atau membedakan orang karena agamanya, dan kita menjadi alasan tersendiri bagi kita untuk tidak bersikap adil kepada mereka. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini dengan keberagaman, jadi kita harus memberikan porsi kepada semua orang tanpa memandang agama, suku, dan rasnya dengan sama. Karena kehidupan perbedaan dan beragama ini telah terjadi pada masa Rasulullah SAW di Madinah. Rasulullah tidak berniat untuk memusnahkan atau membunuh orang-orang yang menganut agama selain dari Islam. Justru Rasulullah memberikan perlindungan dan memberikan hak mereka sebebas-bebasnya dalam mendirikan tempat ibadah dan menjalankan tempat ibadah. Hal itu juga telah ditunjukkan oleh pada masa kejayaan Islam di Konstantinopel, tepatnya di Spanyol. Pada saat Sultan telah menaklukkan Konstantinopel, justru agama-agama yang selain dari Islam tidak dibumi hanguskan, tetapi diberi jaminan dan hak-haknya. Jadi mereka bebas melaksanakan agamanya. Jadi apakah kita di zaman modern ini masih memandang kolot bahwa perbedaan agama merupakan hal yang tidak boleh ada di dunia ini? Oleh karena itu, saya mengajak Anda semua untuk memahami agama secara moderat dan tidak mengganggu agama lain. Karena dengan memahami agama secara moderat dan kita
memahami agama secara moderat, kita terhindar dari yang namanya pembunuhan dan juga penghinaan kepada orang lain. Dan itu sungguh dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.